Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang ilmu filsafat. Ada beberapa aliran ilmu filsafat atau pemikiran filsafat. Ada 13 aliran. Baik teman-teman, kita langsung saja tentang pembahasan kita. Yang pertama tentang aliran atau pemikiran rasionalisme. Pemikiran ini atau aliran ini dipelopori oleh René Descartes. Jadi pemikiran ini adalah tentang akal dan pengalaman. Jadi pemikiran ini atau aliran ini yaitu mengenai tentang akal kita atau pengalaman kita. Dan René Descartes ini mengatakan bahwa hanya ilmu pengetahuan lewat akal lah yang memenuhi syarat tentang pengetahuan sebuahnya ilmu. Baik teman-teman, pembahasan kita yang kedua tentang aliran empirisme. Jadi tokoh utama dalam pemikiran ini ada 3 tokoh yang bernama Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Jadi teman-teman, empirisme adalah ilmu pengetahuan yang sumber-sumbernya diperoleh dari panca indera kita. Jadi pemikiran empirisme ini adalah ilmu atau pengetahuan melalui panca indera kita. Baik teman-teman, sekarang kita membahas pembahasan yang ketiga tentang aliran kritisisme, yaitu aliran ini adalah hal mengenai rasionalisme dan empirisme. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant ini dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan ini semuanya memang berasal dari rasionalisme atau yang namanya akal. Tetapi juga ilmu juga itu dapat diketahui dari empirisme. Jadi empirisme dan rasionalisme ini saling berkaitan. Itu menurut ilmuwan tersebut. Baik teman-teman, pembahasan kita yang keempat tentang aliran atau pemikiran idealisme. Yaitu ada seorang tokoh yang bernama Hegel. Dia berpendapat bahwa peristiwa yang ada dapat dimengerti dan dipahami jika peristiwa-peristiwa tersebut mengandung penjelasan-penjelasannya. Jadi pemikiran idealisme ini, ide yang berpikir itu adalah gerak yang mengandung gerak lainnya atau yang menimbulkan gerak lainnya, atau tesis yang menimbulkan antitesis, dan juga menimbulkan sintesis, dan juga begitu seterusnya. Jadi pemikiran atau aliran idealisme ini adalah sesuatu yang kita pahami, yaitu mengenai penjelasan-penjelasan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Jadi kita dapat memahami sebuah peristiwa atau pemikiran mengenai ide-ide atau idealisme ini. Baik teman-teman, pembahasan kita yang kelima adalah aliran tentang positisme. Jadi maksud dari positif di sini adalah bahwa segala sesuatu yang tampak apa adanya, sebatas pengalaman. Jadi setelah kita mengetahui fakta-fakta tersebut, jadi fakta tersebut dapat kita atur sebagai asumsi ke masa depan. Menurut seorang ahli yang bernama baik teman-teman, selanjutnya yang keenam, pembahasan kita tentang aliran evolusionisme. Evolusionisme ini dipelopori oleh seorang zoologi, yaitu yang berpengaruh sampai saat ini, yang bernama Charles Robert Darwin. Jadi Darwin ini mengatakan bahwa pemikiran ini, kerangka pemikiran berasal dari teori. Jadi
kehidupan yang ada di dunia ini mengenai teori-teori, baik itu manusia, binatang, atau benda apapun yang ada di muka bumi ini telah diatur hukum-hukum mekanik. Dan dia menyimpulkan bahwa manusia ini tidak ada bedanya dengan binatang atau benda apapun. Namun manusia akan lebih berkembang pada masa akan datang, karena manusia telah selanjutnya pembahasan kita yang ketujuh tentang aliran atau pemikiran materialisme. Jadi di sini ada seorang ahli mengatakan, itu dianya Julian Delamaitre. Dia mengatakan bahwa manusia ini sama saja dengan binatang, tidak ada bedanya. Dibuktikan dengan bahwa badan tanpa jiwa bisa saja ada, mungkin saja bergerak. Namun jiwa tanpa badan mungkin tidak ada. Jadi di sini materialisme ini dia menganggap bahwa hal yang ada di muka bumi ini itu hal yang ada saja. Jadi hal materi sesuai dengan unsur-unsur kehidupan yang ada saja. Jadi kalau yang tidak ada seperti jiwa tanpa badan itu mungkin tidak ada. Baik, selanjutnya pembahasan kita yang ke-8 tentang aliran Neo-Kantianisme. Jadi di sini kita membahas pemikiran atau aliran tersebut. Jadi ada seorang ahli mengatakan bahwa pemikiran dan tolak pikir manusia otoritasnya untuk mencipta. Mengapa demikian? Dikarenakan sesuatu yang baru dikatakan ada jika dipikirkan. Artinya ada dan dipikirkan dan menghasilkan isi pikiran. Baik, selanjutnya pembahasan kita yang ke-9 tentang aliran pragmatisme. Pengertian dari pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa benar adalah sesuatu yang membenarkan dirinya yang benar, yang mengandung akibat-akibat yang bermanfaat dengan cara praktis. Misalnya dari pengalaman kita, asalkan membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya segala sesuatu yang terjadi asalkan dapat diterima dan bermanfaat. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-10 tentang filsafat hidup. Jadi ada beberapa ahli yang bernama Henry Bergson dan John Dewey. Jadi di sini pemikiran manusia itu menganalisis sesuatu sampai membentuk sintesis yang baru. Manusia ini dianggap manusia dan alam semesta dan binatang dianggap seperti mesin, yaitu terdiri dari unsur-unsur beberapa komponen dan menjalani hal tersebut sesuai dengan hukum-hukumnya. Dan ilmu ini juga mengatakan bahwa filsafat itu harus mengandung nilai-nilai norma yang baik. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-11 tentang aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sesuatu yang tidak nyata, kebalikan dari kenyataan, sesuatu yang dapat dilihat dari panca indera. Namun hal ini dapat dilihat dari batinnya, seperti flu tidak harus kita lihat dari panca indera, tetapi hal tersebut bisa kita rasakan dari batinnya. Selanjutnya pembahasan kita yang ke-12 tentang aliran eksistensialisme. Jadi pengertian dari eksistensialisme ini adalah yaitu bahwa manusia ini sadar bahwa dirinya ada. Jadi manusia ini segala sesuatu yang ingin menjadi miliknya, maka ia harus berupaya, berusaha dan merencanakan sesuai dengan pengalamannya. Dan merupakan filsafat ini merupakan berbagai gejala
yang ada pada manusia sesuai dengan berdasarkan bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia ini. Baik, selanjutnya pembahasan kita yang ke-13 atau yang terakhir itu tentang aliran Neotomisme. Aliran Neotomisme adalah aliran yang mengikuti pemahaman dari Thomas Aquinas.